Militer Rusia menunjukkan rekaman heli tempur menggempur pertahanan Ukraina. Heli tempur K-52 bersama Mi-28 terbang berpasangan saling mendukung. Sepasang heli ini dioperasikan penerbangan Angkatan Darat Rusia. Keduanya beroperasi ke arah Zaporozhye. Selama misi tempur, awak helikopter K-52 dan Mi-28 menyerang konsentrasi tenaga kerja dan peralatan angkatan bersenjata Ukraina, menggagalkan upaya musuh untuk menyerang posisi Rusia, demikian keterangan resmi Kementerian Pertahanan Rusia. Helikopter pengintai dan serang K-52 Rusia menetralkan musuh di arah Krasnolimansk. Setelah menerima koordinat target, pilot helikopter serang K-52 memasuki jalur tempur dengan kecepatan sekitar 250 km per jam. Dengan menggunakan sistem rudal anti-tank Viher-M, para kru menyerang kendaraan lapis baja musuh dengan sangat akurat. Untuk menghancurkan tenaga kerja dan target area, seperti benteng musuh, digunakan rudal pesawat S-8 yang tidak terarah, yang peluncurannya dilakukan dengan menggunakan teknik pitching. Selama pekerjaan tempur, awak K-52 menghancurkan kendaraan lapis baja dan benteng nasionalis Ukraina, demikian pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Rusia. K-52 merupakan pengembangan lebih lanjut dan versi 2 kursi dari K-50 Hukum yang terkenal. Helikopter serang ini mulai beroperasi dengan Angkatan Darat Rusia dan produksi skala kecilnya dimulai 2008. K-52 adalah salah satu helikopter serang tercepat dan paling bermanuver karena 2 rotor utama yang berputar berlawanan koaksikal. Armor kapal tempur ini tahan terhadap serangan proyektil 23 mm. Pilot duduk di kursi lontar. Kapal tempur ini dipersenjatai dengan meriam 30 mm dan hingga 12 rudal anti-tank Viher. Pesawat ini juga dapat membawa roket terarah dan rudal udara ke udara Igla-V. K-52 dilengkapi dengan sistem manajemen medan perang dan dapat bertukar data dengan helikopter lain, serta sumber pihak ketiga. Helikopter ini juga diperuntukkan sebagai pos komando udara sekelompok helikopter. Ini menyediakan deteksi target dan mengkoordinasikan serangan. Helikopter ini banyak digunakan selama invasi Rusia ke Ukraina sejak 2022. Ada banyak kasus ketika K-52 terkena rudal permukaan ke udara yang diluncurkan dari bahu, namun berhasil melakukan pendaratan terkendali. Ukraina menderita kerugian besar di arah Avdiivka, Donetsk. Serangan harian yang dilakukan Angkatan Udara Rusia terhadap posisi angkatan bersenjata Ukraina menghancurkan rencana unit Ukraina. Benteng musuh dan titik penempatan sementara diratakan dengan amunisi berpemandu, mengubur tentara dan perwira Ukraina, demikian keterangan video militer Donetsk. Serangan Rusia bertubi-tubi dengan artileri jarak jauh. Serangan dipandu drone pengintai. Avdiivka dalam beberapa bulan terakhir jadi medan pertempuran sengit. Ukraina berusaha merebut wilayah ini sebagai jalan masuk menggempur Bakhmut yang direbut Rusia. Selama 24 jam terakhir, lebih dari 20 kontak senjata terjadi. Di arah Liman,
pasukan pertahanan Ukraina berhasil menghalau serangan musuh di wilayah Belogorivka, wilayah Donetsk. Ke arah Bakhmut, musuh mencoba mengembalikan posisi yang hilang di daerah Klishchivka, wilayah Donetsk, namun tidak berhasil. Angkatan bersenjata Ukraina melanjutkan serangan mereka di selatan Bakhmut di wilayah Donetsk, menimbulkan kerugian pada musuh dalam hal tenaga dan peralatan, dan mengamankan diri mereka di perbatasan yang telah dicapai. Demikian pernyataan resmi Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Ukraina merilis rekaman prajurit Brigade ke-80 Angkatan Darat Ukraina mendemonstrasikan pembebasan Klishchivka arah Donetsk. Їх привезли, вони сиділи там, от, я розмовляв з ними. Вони кажуть, 4 сутки вже. І вони оттуда не вилазять. Все, ми зайшли, гранату кинули. По-перше, є такі, що хочуть здаватися, але бояться. От коли їх береш в полон, вони постійно говорять, що ми не знаємо, чого ми тут. Нам сказали, ми приїхали. Що приїхали, теж ніхто нічого не говорить. Ну, як. Di arah Avdiivka, pasukan pertahanan Ukraina berhasil mempertahankan perbatasan yang diduduki, memukul mundur serangan musuh di wilayah Avdiivka di wilayah Donetsk. Di arah Marins, musuh melakukan tindakan ofensif yang gagal di daerah Marinka dan Pobeda di wilayah Donetsk, di mana selama sehari terakhir Rusia melakukan lebih dari 10 upaya yang gagal untuk mengusir unit kami dari posisinya. Demikian pernyataan Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Di arah Melitopol, militer Ukraina melanjutkan operasi ofensif. Pembela kami berhasil menangkis serangan musuh di area Robotini di wilayah Zaporizhia, kata Direktorat Komunikasi Strategis Militer Ukraina. Angkatan Udara Ukraina melancarkan 8 kali serangan di daerah tempat terkonsentrasinya personel, senjata, dan peralatan militer musuh, 2 sistem rudal anti-pesawat, 4 artileri, dan 1 gudang amunisi musuh dihantam oleh unit pasukan rudal.